Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sang Trio Perfume bersama gue Trio. Nah, kali ini gue sendiri, Sushi nggak ada karena gue lagi di kampung. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas Ekner-Ekneran karena banyak reviewer gue pecinta Ekner guys. Baik itu Blue Emotion, Ekner Blue, Ekner Black, whatever. Banyak yang request untuk nge-review si Ekner. Nah, sekarang kita bakalan nge-review 3 Ekner. Ini dari circle yang bulat ya. Jadi gue punya Ekner Blue, Ekner Black, dan Ekner White. Kita bakalan bandingkan mana Ekner yang paling mantul dan mana Ekner yang paling mass appealing untuk kita pakai. Nah, yang pertama gue punya si Ekner White. Ini baru ya, masih segel. Dan ini first impression juga. Gue belum pernah nge-sniff si Ekner White ini. Ini pertama kali kita review dan kita beli guys. Nah, seperti yang dilihat boxnya kayak gini. Nih, persis semua boxnya sama kayak gini. Kita langsung unboxing. Gak gue bikinin video unboxing kebanyakan. Nih, mudah-mudahan gak blur ya. Nah, ini dia packaging dia kayak gini. Botol dia persis sama semuanya kayak gini semuanya guys. Ini seperti yang dilihat di sini. Ekner White, botolnya kayak bulat gitu, 125 ml. Dan ini capnya guys. Yang ini capnya plastik polosan gitu. Kalau yang dua lagi itu ada leather di atasnya nih guys. Ini totally plastik semua. Nah, mari kita spraykan. Ya, sana deh. Tuh. Gue ngerasain di sini kardamom. Untuk di atas gue ngerasain sedikit adanya kardamom, spicy sedikit, dan ada uamnya juga. Gue ngerasain seperti ginger ya, apa ini ya. Pokoknya yang paling atas gue ngerasain ini langsung warm dengan less citrusnya sedikit di sini. Yang kerasa langsung kayak gue ngerasain ada hint jahe-jahenya juga di sini. Yang menyebabkan wanginya itu warm, tapi yang paling prominent gue rasain di sini adalah si kardamom. Dan gue ngerasa ini mirip dengan si YSL La Nuit de l'Homme in the middle, yang si L'Homme biasa versus La Nuit de l'Homme. Itu dia yang Ekner ini tengahnya mirip. First impression gue langsung suka, dan bisa jadi ini yang paling gue suka dari antara 3 Ekner guys. Ya, so far dari first impression gue, dari top note aja gue ngerasain ini udah enak kali. Jadi blind buy gue untuk si Ekner White ini gak mengecewakan. Nah, si Ekner ini di launching pada tahun 2007 dengan scentnya itu woody floral. Nah, untuk Accords dia punya aromatic, warm spicy, citrus, fresh spicy, fresh powdery, earthy, violet, green, and mossy. Nah, untuk top notes dia punya tuh ada cardamom, grapefruit, basil, and coriander. Itu top notes. Jadi kayak banyak bagian-bagian yang membuat dia spicy. Tapi spicy-nya di sini nggak terlalu prominent gitu guys. Nah, untuk middle notes dia punya melon, violet, lily of the valley. Untuk base note dia punya oakmoss, vetiver, musk, and amber. Nah, kalau untuk top notes gue ngerasain semuanya. Kalau untuk middle notes gue nggak ngerasain fruity melonnya, kurang dapat. Sebenarnya kalau dia taruh melon di atas pasti bakal lebih on guys. Gue ngerasain di middle-nya ini violet yang powdery sedikit soft gitu, yang smooth powder gitu guys. Itu yang gue rasain di middle notes-nya. Dan ada sedikit lily of the valley yang membuat wanginya itu ada sedikit white floralnya. Nah, itu untuk si Ekner White. Nah, sekarang kita ke Ekner Blue. Ini kayaknya yang terbaru dari Ekner nih. Nih, botolnya persis sama. Ini plastik biasa, botolnya bulat kayak gini. Dan ya, ini dirilis pada tahun 2016. Kayaknya ini yang terakhir gitu kan ya. Dia merupakan tipikal yang floral woody musky fragrance gitu guys. Nah, untuk Accords dia punya leather, warm spicy, animalic, vanilla, fruity, smoky, fresh, and woody. Nah, itu untuk Accords-nya. Untuk top notes dia punya apple, clove, lemon. Middle notes dia punya leather, saffron, rose, lily of the valley. Dan untuk base note dia punya vanilla, cedar, amber, and musk. Kita spraykan dulu. Spray dia sama lah. First impression gue dari si Ekner Blue yang ini leather. Yang paling utama di hidung gue itu adalah leather dan woody-woodyan gitu guys. Ini kayak lari dari namanya yang blue. Di otak gua Ekner Blue ini kayak lebih kayak oceanic, yang lebih kayak
watery notes gitu, something yang fresh clean gitu guys. Enggak sama sekali. Ini benar-benar kayak prominent kali leathernya guys. Jadi enggak sesuai dengan namanya, ini blue tapi yang prominent di sini adalah leather. Nah untuk di atas kalian bakal ngerasain sedikit adanya hint apel hijau di sini, tapi gue ngerasain di sini lebih ke citrusnya. Citrus yang gimana ya? Ibaratnya kalian tuh ada punya sepatu atau something yang dari kulit gitu. Nah kalian taruh lemon di atasnya, kayak gitulah wanginya guys. Jadi yang benar-benar prominent tuh tetap si leather, si kulitnya tadi, dengan ada hint citrus di atasnya. Dan something yang membuat gua kurang enak juga dengan si Egner Blue yang ini, ada saffron di dalamnya. Kayak nggak nyambung, nggak connect gitu loh, nggak combine antara ingredients yang ada di dalamnya ini, sehingga membuat gua nggak nyaman untuk si Egner Blue yang ini. Nah itu untuk keterangan sen dari si Egner Blue yang ini guys. Next yang ketiga kita punya si Egner Black. Dari packaging ini yang paling mantul, tengok tuh, benar-benar black solid gitu. Dan di atasnya nih capnya ini ada kayak leathernya gitu guys, kulitnya gitu. Dari botol gue paling suka ini, lebih elegan, lebih mahal yang ini. Ini dirilis pada tahun 2005, inilah yang pertama kali ya si Egner Black ini. Dan dia mempunyai scent itu leather fragrance for men. Inilah yang paling leather antara yang tiga nih. That's why dia taruh leather di sini. Tapi mari kita spraykan. Sepertinya jelek guys. Nah ini kan tipikal yang leather fragrance, ditulis di Fragrantica. Tapi gue ngerasain di sini leathernya nggak seprominent yang blue. Yang blue ini, yang ini benar-benar leathernya strong kali. Tapi ini yang tipikal scentnya itu leather, gue ngerasain kayak smooth leather gitu. Leather ya, kita ngerasain leather di sini tuh strong, prominent, tapi tipikal yang smooth gitu. Kalau dari segi parfum, ini udah kayak leather di niche gitu. Nah untuk accords dia punya citrus, leather, aromatic, amber woody, animalic, vanilla, sweet, fresh, spicy, and green. Nah untuk top notes dia ada orange, bergamot, grapefruit. Wow, semuanya itu citrus guys. Dan di middle notes ada pine tree, of moose, mint. Base note dia punya leather, tongkabin, styrax, and musky guys. Nah itu untuk notesnya. Kalau dari segi scent yang bisa gue sampaikan itu adalah smooth leather, dari atas sampai ujung-ujungnya benar-benar wangi kulit yang smooth. Ada hint dari ingredients yang lain itu nggak prominent sama sekali. Yang dari awal sampai akhir kalian bakal ngerasa ini benar-benar leathery kali guys, dan itu enak. Gue bukan pecinta leather, tapi yang ini benar-benar kayak tipikal niche perfume dengan smooth leather yang mahal kali. Ini udah kayak white suede-nya Tom Ford ya, ini kayak 11-12 gitulah ya. Kalau itu kayak suede kali, kalau ini yang leather kali. Tapi gue ngerasain kesamaan dari kesmoothannya. Jadi leathernya di sini benar-benar smooth. Nah itu untuk dari segi sense dari Egner Black. Nah sekarang mari kita comparison mana Egner yang cocok untuk kita beli. Nah conclusion, kalau dari segi performance yang ini yang paling menang ya. Biarpun dia yang smooth, yang paling kalem gitu, tapi dia tahan 6-8 jam. Sama halnya dengan yang blue ini. Ini benar-benar yang lumayan powerful di antara yang tiga ini. Jadi 6-8 jam untuk longevity. Kalau yang ini agak soft sedikit, 6 jam bertahan di baju untuk yang ini, karena dia tipikal yang lembut kali di antara yang bertiga ini. Nah kalau dari segi scent, gue bakalan memilih yang ini. Selalu gue jatuh cinta tuh dengan scent yang performance-nya nggak bagus. Yang kedua gue bakalan pilih yang ini, dan peringkat terakhir gue pilih yang ini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, yang mana yang mau kalian beli, saran gue ini yang paling approved blind buy lah. Yang bisa gue bilang rata-rata orang bakalan menyukai wangi yang seperti ini. Kalau yang dua nih kayak nggak semua orang bakalan menyukainya. Itu yang bisa gue bilang. Nah kalau dari segi price value rata-rata ini mirip ya. Gue beli dengan harga 250 ringgitan gitu, hampir 1 juta 900 ribuan gitu dah satu botolnya. Ya Egner nih tipikal parfum yang murah gitu guys. Bisa gue bilang ini di middle standar price gitu untuk segi parfum. Dia nggak mahal kali. Jadi kalau misalkan kalian beli pun worth it or not, gua rasa worth it aja, karena dia 125 ml, besar loh guys, dengan harga yang nggak nyampe 1 juta, dan performance juga oke. Kalau kalian ngambil yang dua nih, kalau yang white kalian bakalan suka dengan scentnya, tapi performance-nya agak kurang. Jadi kalian perlu untuk respray.
Nah, that's all ya informasi kita tentang Egner ini, black, blue, and white, dari yang bentukannya bulat. Kita jumpa di next video guys. Akhir kata is sayonara.